Dua gadis kecil menggoda bocah gendut itu. Salah satu dari dua gadis itu bahkan mengerutkan bibir dan berpura-pura mencium bocah gendut itu. Tapi dia menurunkan celana anak laki-laki itu dan kemudian menendangnya dengan keras dengan kakinya. Biarkan aku melihat milikmu, kalau begitu aku akan menunjukkan milikku padamu. Gadis itu sengaja berpura-pura mengangkat roknya. Bocah gendut itu langsung tergoda. Bocah itu memutuskan untuk melepas celana dalamnya. Apakah hanya ini, seperti sebutir beras kecil? Anak laki-laki itu merasa sangat malu. Merasa sangat terhina, anak laki-laki itu mendorongnya dan melarikan diri. Tapi gadis itu terus mengejeknya di belakang. Apa yang dia lakukan menyebabkan kematiannya. Gadis itu bersepeda pulang seperti biasa, jalanan yang sepi membuatnya sedikit khawatir. Dia melihat seorang anak laki-laki gemuk berdiri di tengah jalan. Anak laki-laki gendut itu melihat gadis itu jatuh ke tanah tapi tidak merasa marah sama sekali. Anak laki-laki itu tiba-tiba mempunyai pikiran jahat. Anak laki-laki itu mengambil sepedanya dan melemparkannya dari jembatan, lalu menendang gadis itu dengan keras dari jembatan. Sengaja membuat adegan palsu, namun, kisah gadis yang mengejeknya masih meninggalkan bekas yang mendalam di hatinya. Sejak saat itu, dia tidak berani berbicara dengan perempuan lagi. Dia online untuk menghabiskan waktu. Dia berkeliaran di ruang streaming langsung, untuk memberikan hadiah kepada streamer wanita. Dia dikagumi oleh streamer wanita. Pemimpin dapat mengobrol dengan mereka secara pribadi. Namun sebenarnya anak tersebut hanyalah seorang insinyur jaringan biasa dan agak berantakan. Dia hidup dalam kemuliaan virtual karena berada di puncak. Dia memasang foto dirinya bersama mereka dan tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melarikan diri. Suatu hari, streamer wanita baru menerima lebih banyak hadiah. Dia memuji anak laki-laki itu, dia pasti orang kaya. Dalam pujian itu, anak laki-laki itu kehilangan kesadaran dirinya lagi. Dia mengirimi streamer wanita itu sebuah foto. Saat melihat foto mengerikan ini, Kylie terkejut. Seorang anak laki-laki gemuk sedang kencan makan malam dengan seorang gadis cantik. Kylie membuat alasan untuk keluar dari jaringan. Dia mengatur untuk makan malam dengan seorang pria cantik untuk menyingkirkan kegelapan yang baru-baru ini terjadi. Tapi streamer wanita di kamar sebelah menyelinap ke kamar Kylie. Foto pria di urutan teratas daftar dengan wajah gemuk muncul. Dia diam-diam mencetak foto itu dan menempelkannya di papan informasi di dinding. Dia sengaja menulis banyak kata-kata yang menyinggung. Hari itu, Gary pergi ke perusahaan untuk memperbaiki jaringan. Seorang gadis yang terbuka, memperlihatkan kakinya yang menggoda. Gary hanya mengintip, namun sayangnya gadis itu melihatnya. Dia berjalan ke arah Gary dengan ekspresi kesal di wajahnya, menghinanya. Dia berpakaian seperti itu hanya untuk bosnya. Orang rendahan seperti Gary tidak pantas mendapatkannya. Gary kembali dipermalukan oleh wanita di kehidupan nyata. Harga dirinya kembali terinjak-injak. Dia pulang ke rumah, berharap menemukan streamer wanita favoritnya untuk kenyamanan. Namun, ia menemukan bahwa streamer wanita cantik itu tidak online. Saat dia hendak mematikan ruang siaran langsung, kemudian foto dirinya muncul di papan tulis di belakang ruang siaran langsung. Itu penuh dengan serangan terhadapnya. Gary terus-menerus dipandang rendah. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dalam kehidupan nyata, dia berhati-hati dan pekerja keras. Di dunia maya dialah pemimpinnya. Aku juga tidak mendapat rasa hormat, jadi ayo bertarung sampai mati. Dia dengan cepat menentukan lokasi ruang siaran langsung. Kemudian dia berjalan ke lokasi siaran langsung. Staf memberi isyarat padanya untuk tidak masuk. Melihat Gary mendekat, satpam itu kembali berteriak keras. Jika kamu mendekat, aku akan memukulmu. Gary mengeluarkan penjaga keamanan berkelas. Anda dapat melihat betapa menakutkannya dia. Dia menyeret mayat itu ke dalam hutan lalu mengambil telepon penjaga keamanan dan membuka pintu. Gary masuk ke sebuah ruangan, gadis di siaran langsung tidak punya waktu untuk bereaksi. Gary menangkap gadis itu dan memukulinya dengan liar untuk melampiaskan amarahnya karena diinjak-injak secara brutal. Choi meninggal secara tragis di tangan Gary. Mata Gary memerah karena marah. Dia berencana untuk membunuh semua streamer wanita. Saat ini, streamer wanita tersebut sedang memamerkan sosoknya. Sebuah bayangan gelap muncul dari belakang. Orang tersebut meninggalkan komentar untuk mengingatkan streamer wanita tersebut. Streamer wanita tidak melihat siapapun. Namun, Gary yang menyamar dengan paksa meremas dagunya. Dia membuat luka di wajahnya. Orang-orang yang menonton di layar mengira itu hanya naskah. Gary bersiap menyerang streamer wanita lainnya. Dia berjalan melewati ruang sauna dan menggunakan tongkat untuk memblokir pintu.
Dia meningkatkan suhu ruangan hingga maksimum, dia ingin mengukus streamer wanita di dalamnya secara perlahan. Kemudian dia pergi ke kolam renang dan menghajar streamer wanita di kolam tersebut sampai mati. Namun adegan ini dilihat oleh Kylie. Dia melihat ke bawah melalui jendela dan Gary sepertinya mengenalinya. Dua orang saling berhadapan. Kylie dengan cepat memberi isyarat minta tolong. Namun sinyalnya terputus. Dia meninggalkan kamarnya dan berlari ke hutan terdekat. Namun di ujung hutan ada tembok putih yang sangat tinggi. Suara langkah kaki di belakangnya, Gary menyusulnya. Kylie dengan enggan kembali ke rumah. Dia bersembunyi di ruang bawah tanah. Ini adalah ruang kendali jaringan, Anda dapat mengamati seluruh pemandangan di luar. Dia melihat Gary mencarinya, mematikan semua kamera di sekitarnya. Ambil kamera dan putter, hancurkan putternya. Dia memutus semua aliran listrik. Dia memegang tongkat pemukulnya seperti tombak, bersiap untuk bertanding dengan Gary. Gary bergegas menuruni tangga tepat ke tempat Kylie menyergapnya. Kylie tidak berani bersuara. Menunggu Gary mendekat, dia bergegas dan menusukkan senjata ke tubuhnya. Tapi dia langsung dicekik olehnya. Saat ini, hidup dan mati hanya sepersekian detik. Gary dipukuli sampai mati oleh Kylie. Pada akhirnya, hanya Kylie yang selamat. Di sini filmnya berakhir.